Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Wahyuni dengan NIM 22002223. Di sini Fitri ingin mengerjakan tugas akhir manajemen perpustakaan dari sesi 067 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Baiklah, sebelum memulai, Fitri ingin membagikan layar terlebih dahulu tentang PowerPoint yang sudah Fitri buat. Baiklah, di sini Fitri meringkas buku dengan judul buku itu yaitu Dasar-Dasar Pelayanan Perpustakaan, yaitu karya Sukaesi dan Yunus Widono. Di mana dalam ringkasan sudah juga Fitri buatkan judul bukunya, baik itu dari cover belakang dan juga bab beberapa bab buku yang dijelaskan tersebut, di mana bab pada buku ini ada 9 bab. Baiklah, Fitri mulai untuk menjelaskan. Di mana yang pertama itu mulai kita dari bab satunya yaitu tentang hakikat dan fungsi. Di mana hal ini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami peran perpustakaan sebagai agen perubahan. Karena seperti yang kita tahu bahwa perpustakaan itu merupakan sebuah lembaga yang mengelola koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. Karena juga kadang pustaka ini merupakan sebuah objek juga yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat dan juga untuk menemukan informasi untuk penelitian kita. Di mana di sini pada pendahuluan atau pada bab satu itu ada 5 fungsi utama dari perpustakaan itu sendiri. Yang pertama ada sebagai preservasi, di mana preservasi ini merupakan pelestarian budaya dan karya. Contohnya seperti misalkan di perpustakaan VIP, yaitu adanya perpustakaan di mana di perpustakaan itu ada rak yang berisi tentang skripsi-skripsi kakak tingkat terlebih dahulu sehingga karya tersebut tetap diabadikan dan juga sebagai eh, informasi bagi adik-adik tingkatnya, kemudian juga sebagai edukasi, sebagai sumber belajar seumur hidup, kemudian juga tentu lebih sebagai informasi, karena dari perpustakaan itu juga menyediakan informasi yang akurat. Kemudian juga rekreasi, contohnya mungkin di perpustakaan UNP yang besar, karena di sana juga didapatkan space-space yang membuat kita nyaman sehingga hiburannya itu mendidik. Kemudian juga sebagai riset dalam data penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu bagaimana konsep dasar pelayanan, di mana kualitas layanan adalah kunci kepuasan pengguna. Karena bagaimanapun layanan kita, jika pelayanan kita baik, tentu eh, kepuasan pengguna juga akan baik. Akan tetapi jika pelayanan kita kurang, tentu mungkin minat dari pembaca yang akan mengunjungi perpustakaan mungkin akan berkurang. Di mana ada 3 kegiatan pokok untuk perpustakaan, yaitu tentu ada penggadaan bahan pustaka, di mana diadakan bahan perpustakaan atau kemutakhiran. Mungkin nanti ada bahan-bahan perpus yang perlu kita perbaharui. Kemudian adanya pengolahan atau katalogisasi, di mana katalogisasi di sini kita sesuaikan dengan katalog-katalognya sehingga kita eh, kita dalam layanannya nanti mudah dalam memberikan, oh di sini ya tempat untuk mencari sumber yang ini ataupun ini yang fiksi ataupun ini buku non fiksi. Kemudian juga pelayanan pemustaka. Kemudian ada metode self di mana itu untuk mengukur kualitas berdasarkan kesenjangan atau gap antara harapan dan persepsi. Kemudian ada 5 dimensi kualitas layanan, di mana itu ada reliability, bagaimana responsifnya, gimana bagaimana respon dari pengguna nantinya dari layanan yang
yang kita berikan, kemudian asuransinya, kemudian empati dan tangible-nya. Di mana hal ini juga tentu bagaimana contohnya seperti ini, bagaimana jaminannya jika orang tersebut masuk ke perpustakaan, apa yang membuat mereka itu yakin bahwa di perpustakaan kita memiliki layanan yang baik dan kualitas yang bagus. Kemudian untuk bab 3 yaitu unsur dan faktor pelayanan di mana di sini merupakan elemen pembentuk layanan yang prima, yang bagus. Di mana unsur-unsur pelayanan ada 4 pada buku tersebut. Yang pertama ada koleksi, pengguna, staf, dan fasilitas. Di mana unsur utama pelayanan itu yaitu adanya koleksi. Tentu orang melihat juga, oh banyak ya koleksi pada perpustakaan tersebut. Kemudian bagaimana penggunanya, bagaimana stafnya, apakah stafnya itu ramah ataupun tidak. Dan setelah itu juga bagaimana fasilitasnya, contohnya apakah disediakan space untuk yang khusus untuk membawa laptop ataupun ada disediakan space yang khusus untuk yang bisa lesehan ataupun space yang bisa untuk orang yang bisa fokus untuk mengerjakan skripsi ataupun ada space yang bisa digunakan untuk rapat, di mana hal tersebut juga menjadi kunci unsur utama dalam pelayanan baik dari koleksi, apakah koleksinya banyak, penggunanya, staf, dan juga fasilitas. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam pelayanan kita, misalkan kebijakannya dan juga struktur organisasi serta kompetensi staf. Contohnya struktur organisasi, misalkan di struktur organisasi ini aja tidak tertata, bagaimana pelayanan perpustakaan itu bisa tertata dengan baik. Yang yaitu jika kita sudah menata dari atas, baik itu struktur organisasi, tentu akan tugas-tugas ke bawahnya juga akan lebih tertata. Dan juga yang terakhir itu kompetensi staf. Tentu dalam pelayanan perpustakaan kompetensi ini juga diperlukan karena kompetensi ini yang akan memandu nantinya bagaimana jalannya perpustakaan secara baik. Kemudian adanya faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini ada teknologi, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Contohnya teknologi, misalkan perpustakaan tersebut bisa diakses secara eh, teknologi. Tentu orang-orang juga akan mungkin menjadi member dari perpustakaan tersebut, kemudian ekonominya serta kebutuhan masyarakatnya. Misalkan perpustakaan itu berdiri pada suatu kabupaten, tentu untuk kebutuhan perpustakaannya itu lebih banyak dan lebih menyeluruh. Kemudian pada bab 4 ada jenis-jenis pelayanan, di mana di bab 4 ini menjelaskan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, di mana yang pertama itu adalah layanan sirkulasi, di mana per, jantung perpustakaan itu adalah peminjam, pengembalian, perpanjangan, sanksi, dan denda. Di mana di sini juga tentu harus tertata, baik itu mulai dari peminjamannya, misalkan peminjamannya prosedurnya bagaimana, kemudian pengembaliannya dari peminjaman berapa hari buku yang bisa dipinjam sehingga sampai dikembalikan. Dan semisalkan dilakukan perpanjangan, tentu harus jelas juga bagaimana perpanjangan buku yang dipinjam. Kemudian juga ada sanksi dan denda. Jika terlambat dalam mengembalikan buku, tentu ada sanksi dan denda yang harus kita berikan. Kemudian layanan referensi. Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan itu merupakan sumber informasi di mana dari perpustakaan itu juga sebagai layanan referensi karena bimbingan personal untuk menjawab pertanyaan dan menelusuri informasi rujukan seperti kamus, ensiklopedia, dan lain halnya. Kemudian ada layanan informasi juga sebagai penyebar informasi terbaru. Kemudian ada pendidikan pemakai, yaitu mengajarkan cara menggunakan perpustakaan dan alat penelusuran seperti opak yang sudah digunakan. Kemudian bab 5 yaitu menjelaskan tentang aspek koleksi perpustakaan, di mana hal tersebut merupakan jantung dari sumber daya informasi karena koleksi-koleksi tersebut merupakan hal yang nantinya akan dicari oleh para pemustaka. Maka disebut jantung dari sumber informasi. Yang pertama tentu ada karya yang tercetak seperti buku teks, majalah, jurnal, surat kabar, dan juga peta. Kemudian
karya non-cetak seperti rekaman suara, film, video, mikrofilm, dan lain halnya. Kemudian ada koleksi digital seperti yang sudah kita akses pada saat sekarang ini. Ada e-book, jurnal, database online, dan juga repositori institusi. Kemudian pada bab 6 yaitu adanya aspek staff di mana bagaimana sih staff-staff yang diperlukan dalam perpustakaan. Di mana itu adalah sumber daya manusianya yang profesional yang penggerak dalam layanannya. Kemudian tentu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh para pemustaka yang para staf pustakawan. Contohnya dari hard kompetensinya, bagaimana teknisnya, contohnya dalam bagaimana kepandainya dalam katalogisasi atau mengelompok-ngelompokkan buku, kemudian kepandainya dalam teknologi informasi serta dengan literasi informasi. Kemudian soft kompetensinya, bagaimana cara atau sifatnya, misalkan komunikasinya yang baik. Jika staf pustakawan memiliki komunikasi yang bagus, tentu orang yang akan berkunjung ke perpustakaan itu merasa tertarik dan juga akan merasa nyaman jika komunikasinya bagus. Oh iya, di perpustakaan sana itu staf perpustakaannya itu baik loh, sehingga bisa menggait juga teman-teman yang lainnya untuk ke perpustakaan karena dia tahu bagaimana staf yang ada di perpustakaan tersebut, juga bagaimana kepemimpinannya serta kerjasama timnya. Tentu dari kompetensi harus ada juga kualifikasi staf layanan. Yang pertama tentu ada berwawasan luas dan profesional. Contohnya di sini jika staf perpustakaannya tidak profesional, mungkin nanti jika ada masalah di luar akan mengaitkannya masalah yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu menjadi tidak kondusif jika tidak profesional. Kemudian tentu harus ramah, sopan, dan berpenampilan rapi. Kemudian juga memahami bagaimana psikologi pengguna. Jika eh, penggunanya itu umumnya adalah dari mahasiswa, tentu staf pustakawannya harus juga ikut bagaimana fashion dari ataupun bagaimana kriteria dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk bab 7 itu ada aspek pengguna yaitu mengenal siapa yang kita layani. Contohnya pengguna potensial ataupun pengguna aktual, baik itu target yang belum aktif ataupun yang aktif memanfaatkan. Kemudian segmentasi pengguna baik dari demografis, geografis, psikografis, dan juga perilakunya, di mana dari demografis itu ada usia, pendidikan, ataupun pekerjaannya. Misalkan dari usia TK itu bagaimana kita melayaninya, SD bagaimana kita melayaninya, sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian geografis dari lokasi tempat tinggal. Kemudian dari gaya hidup dan juga minat ataupun serta hobi, serta bagaimana frekuensi kunjungan dan juga peminjaman. Setelah itu adanya fasilitas dan infrastruktur, bagaimana sarana penunjang untuk kenyamanan, di mana tentu adanya prinsip dalam penata ruangan, di mana itu ada estetik ataupun estetis, di mana hal tersebut bisa dilihat secara baik ataupun secara menarik, sehingga orang tersebut tertarik untuk mengunjungi perpustakaan. Kemudian tidak juga ergonomis nyaman. Bagaimana kita menata eh, ruang tersebut menjadi nyaman untuk eh, pengunjung atau pustakawan sehingga jika berada di sana mereka tidak menganggap perpustakaan itu hanya tempat membaca saja atau tempat buku-buku yang tidak menarik lagi. Kemudian adanya fungsional yaitu sesuai dengan fungsinya dan juga aksesibel, bagaimana adanya ruang disabilitas yang disediakan sehingga mereka tidak terganggu dan juga memiliki ruangan khusus yang disediakan untuk mereka yang disabilitas. Kemudian fasilitas wajib yang harus dimiliki perpustakaan tentu harus adanya WiFi dan komputer, ada ruang baca yang nyaman dan juga loker penitipan. Salah satunya mungkin hal ini juga sudah dimiliki oleh eh, pustaka UNP. UNP itu sudah memiliki WiFi dan komputer, ruang baca yang nyaman, sehingga kitab yang pembaca ke sana menjadi
nyaman. Kemudian juga ada loker penitipan sehingga barang-barang yang kita bawa merasa lebih nyaman. Kemudian cagar stasiun dan juga toilet serta musola dan keamanan ataupun dengan menggunakan CCTV. Dan bab terakhir yaitu bagaimana strategi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang prima atau untuk mewujudkan pelayanan yang bagus tersebut, yang menarik tersebut dan juga pelayanan yang baik tersebut. Ada langkah-langkah strategis yang dikemukakan oleh buku tersebut, di mana yang pertama tentu harus kita identifikasi baik itu dari visi dan misi lembaga, baik itu dari apa tujuannya dan apa misinya dari lembaga tersebut. Kemudian juga kita analisis lingkungannya, baik dari SWOT-nya, baik itu dari strength ataupun kekuatannya, weakness ataupun kelemahannya, opportunity dan juga eh, yang lainnya. Kemudian juga tetapkan indikator keberhasilannya. Jika kita misalkan jika kita menyediakan perpustakaan yang seperti ini, bagaimana keberhasilannya? Kita tentu harus ada perencanaan yang matang. Kemudian juga pilih strategi yang tepat sasaran karena jika kita misalkan target kita adalah mahasiswa untuk menggayat bahwa mahasiswa ini bisa ke perpustakaan, akan tetapi untuk sarana ataupun lingkungan di sekitar perpustakaan itu tidak membuat mahasiswa bagaimana kita mewujudkan pelayanan, sedangkan dari tampilannya saja mahasiswa sudah kurang meminati untuk masuk perpustakaan. Kemudian bagaimana service excellent itu atau pelayanan prima tersebut yaitu yang melebihi melayani melebihi harapan pelanggan dengan sikap baik, yaitu bagaimana ramah kita, cepat, tepat, dan responsif. Tentu ramah ini akan juga dilihat oleh bagaimana pustakawan cepat dalam melayaninya dan juga tepat serta responsif. Baiklah, sekian yang dapat Fitri sampaikan dari buku Ibu Sukaesi, di mana eh, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa perpustakaan itu adalah gerbang pengetahuan dan juga pelayanan prima itu adalah kuncinya. Bagaimana perpustakaan kita itu bisa dikunjungi dan juga bisa dimanfaatkan secara baik. Baiklah, sekian yang dapat Fitri sampaikan dari pembahasan Fitri tentang satu buku, yaitu buku dari Ibu Sukaisi dan Yunus Widono. Fitri sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.